Selamat pagi Bu Cecen, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu, tentunya kabar saya sehat-sehat saja Ibu. Bagaimana dengan anak-anak kelas 3 tadi pagi? Tertib nggak? Kalau selama ini mereka tertib Bu, karena mereka memang disiplin dalam kehadiran dan juga tentunya bersemangat untuk belajar pada pagi ini. Wah, itu justru serunya anak-anak SD ya Bu. Betul. Ibu sesuaikan nanti sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu. Besok kita ada jadwal untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Hari ini kita matangkan dulu persiapannya lewat obrolan pra-observasi kita. Silahkan Bu. Ya. Besok Ibu mengajar di kelas berapa Bu? Di kelas 3 Bu tentunya. Oh iya. Materi apa yang akan Ibu bawakan? Untuk besok Bu, karena memang sesuai dengan jadwal, materi saya itu tentang pecahan Bu. Pecahan bilangan sederhana, karena ini untuk kelas 3, jadi pengenalan bilangan setengah, sepertiga, dan seperempat Bu. Ya, nah sekarang saya mau tanya, apa tujuan pembelajarannya Bu? Tentunya tujuan ini Bu, supaya anak-anak lebih mengenal Bu, mengenal bagaimana cara pembagian menggunakan ini Bu, media pembelajaran yang tentunya saya sudah siapkan. Medianya itu bisa menggunakan ini Bu, benda-benda yang ada di sekitar mereka dan yang paling mereka kenal Bu. Karena di sini untuk pengenalan saja, jadi saya menggunakan seperti roti atau pisang yang nantinya akan mereka bagikan kepada temannya. Jadi mereka tahu Bu, yang mana yang seperempat, sepertiga, dan setengah Bu. Karena ini untuk kelas fase A ya. Iya. Wah, materinya sangat bagus ya Bu ya, karena pendekatannya langsung konkret kepada anak. Nah, dari pembelajaran besok, area pengembangan apa yang secara spesifik yang ingin Ibu tingkatkan? Kalau areanya tentu saja Bu, supaya anak-anak ini lebih tahu dan mengenal apa itu pembagian seperempat. Jadi tidak memakai hitungan Bu, tapi mengenalkan benda-benda konkret saja Bu. Kan ini kan nyata dan sebenarnya sudah pernah sih dilakukan anak-anak, cuman bagaimana cara kita memasukkan ke dalam pembelajaran saja Bu. Oh iya, berarti besok saya akan duduk di belakang ya Bu, karena saya akan mengobservasi Ibu, serta mengamati bagaimana Ibu nanti mengkondisikan anak, serta bagaimana aktivitas kelompok anak nanti, dan bagaimana pemahaman anak tentang konsep pecahan, seperti itu ya Bu ya. Silahkan Bu, karena saya sangat senang kalau Ibu bisa mengobservasi saya besok, karena saya menganggap observasi itu sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran saya Bu ke depannya. Dan terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu besok untuk observasi saya Bu. Siap Bu. Sampai ketemu besok ya Bu di kelas 3. Ya, terima kasih banyak Bu. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Wah, luar biasa ya Bu pembelajaran matematika tadi pagi. Bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi tadi? Tentunya Bu, kalau saya merasakan sendiri, saya agak sedikit gugup Bu, karena saya langsung diobservasi oleh Ibu sebagai kepala sekolah tentunya. Iya, tadi saya sudah melihat momen itu, tapi mari kita refleksikan bersama. Menurut Ibu, secara keseluruhan, apakah tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai? Kalau menurut perasaan saya Bu, dari cara saya mengajar tadi, tujuan pembelajaran itu sudah tersampaikan Bu kepada siswa, dan siswa juga sudah menangkap apa yang ingin saya pelajarkan buat mereka. Tentunya saya merasa pede sedikit Bu, karena saya di sini menggunakan media konkret yang sehari-harinya sudah dikenal oleh siswa saya Bu. Ya. Betul, saya sepakat Bu.
Izinkan saya membagikan catatan observasi saya yang secara konten tadi. Ibu hebat sekali. Penjelasan tentang pembilang dan penyebut pakai analogi apa tadi Bu? Pizza ya, roti ya Bu ya? Roti, Bu. Apa tadi lagi Bu selain roti, pisang, yang sering mereka makan lah Bu. Nah, mungkin itu sangat mudah dicerna oleh anak-anak Bu. Nah, terkait kondisi ada tadi kehebohan Bu ya. Kenapa ya Bu ya saat pembagian roti, pisang tadi terlihat anak-anak heboh seperti itu Bu. Nah, mungkin menurut saya ya Bu, yang namanya anak-anak apalagi ini di kelas 3 Bu. Jadi waktu pembagian setelah pembelajaran dan mereka mempraktekkan, mungkin mereka berlomba-lomba Bu. Semua ingin mempraktekkan, karena di sini kan bahannya juga terbatas Bu, tidak semua siswa dapat karena saya bagikan mereka dalam kelompok. Jadi rotinya itu ya satu roti satu kelompok. Mungkin mereka ingin mencoba Bu, melakukan atau bereksperimen bagaimana cara pembagian dari satu roti dibagi jadi sepertiga, setengah, dan seperempat Bu. Mungkin seperti itu. Iya, berarti Ibu tadi sudah melihat letak masalahnya ya Bu ya. Kenapa anak tadi ribut. Iya. Anak-anak memang responnya sangat spontan Bu. Jika melihat hal-hal yang mungkin mereka yang jarang dilakukan di kelas, ya mereka seperti itu Bu. Kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Mungkin untuk kalau pembelajarannya langsung menggunakan benda konkret ya Bu, untuk mempraktekkan, mungkin nanti saya akan kondisikan dulu Bu anak-anak. Mungkin saya juga menyiapkan medianya agak lebih Bu, supaya anak-anak ini bisa secara bergantian untuk mencoba dan mempunyai giliran. Jadi tidak rebutan Bu, sehingga seperti yang Bu lihat tadi, ada sebagian mungkin muridnya ribut dan heboh sehingga suasana di dalam kelas itu menjadi ramai Bu. Seperti itu Bu. Iya. Strategi Ibu itu sudah sangat bagus. Itu akan memangkas waktu yang terbuang dan mencegah keributan di kelas. Saya sangat mendukung rencana perbaikan itu, Bu. Ya, terima kasih Bu atas masukannya dari hasil observasi saya, dan ini akan saya jadikan Bu untuk peningkatan cara kinerja saya bagaimana mengkondisikan kelas supaya pembelajaran terkesan tidak heboh dan ramai Bu. Dan ini guna untuk perbaikan saya ke depannya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Iya, sama-sama Bu ya. Pertahankan kreativitasnya dalam membuat media pembelajaran. Kemudian ya dengan adanya media yang konkret, anak-anak akan semakin senang dalam belajar Ibu. Nah, selamat melanjutkan aktivitasnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Erma atas masukan dan juga perhatian Ibu kepada saya. Terima kasih. Selamat siang Bu, izin mau masuk kelas lagi. Iya Bu, silahkan Bu.